Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap jadi penonton setia NK Channel. Amin. Balik lagi nih, kita bakal bahas sebuah casing komputer yang cukup istimewa dari segi harga dan juga tampilannya. Wah, cantik dong bos. Iya, makanya saya pengen banget sama dia. Ini casing ya, bukan orang. Sebelum menonton, mohon dukungannya, bukan untuk pilkada, tapi agar semangat saya membara dengan memencet tombol merah dan juga loncengnya. Montec R100 ARGB. Casing ini dijual dalam dua varian rasa, warna putih dan warna hitam. Dan warna putih harganya sedikit lebih mahal dibandingkan warna hitam. Bukan merek Montec aja sih yang kayak gini, merek lain pun sama. Entahlah, kenapa kita hidup dalam perbedaan yang terlalu menyakitkan. Alah, ngomong apa ini? Harga casing Montec R100 ARGB White ini di bawah 1 juta rupiah. Harganya di kisaran 930.000 rupiah. Nah, bedanya dengan yang warna hitam itu di kisaran 60.000 rupiah. Mahal ya, tapi dibalik harganya yang lumayan tinggi, ada alasan yang cukup kuat untuk membeli casing ini. Apakah itu? Kamu nanya. Ini orang ganggu amat ya, nongol di mana-mana. Dus casing Montec ini cukup besar ya, padahal casing ini hanya untuk motherboard ukuran micro ATX dan mini ATX. Di bagian depan kelihatan tampang dari Montec ini gimana, tapi masih nggak terlalu jelas tampangnya. Pada bagian samping kalian bisa lihat detail lengkap spesifikasi dari casing ini. Pada bagian belakang dus ada sedikit penjelasan mengenai produk satu ini. Oke, langsung aja kita keluarin dan bahas satu persatu bagian dari casing imut-imut dan cantik ini. Setelah dikeluarkan, langsung kelihatan bentuk casing ini. Dan warnanya putih semua, kayak putih susu. Jadi pengen minum susu nih. Susu apa bos? Kopi susu dong, jangan mikir aneh-aneh, masih pagi loh. Warna casing ini satu pun gak ada warna hitam. Bahkan 4 bonus kipas ARGB-nya itu berwarna putih. Tapi sayang, bagian kabel front panel maupun kipas masih hitam. Coba deh putih semua, malah kelihatan lebih menarik dan lebih rapi. Tampang depan casing ini biasa aja ya, polosan, tapi bagian depan ini udah mesh. Jadi aliran udara lebih baik dibandingkan non mesh. Buat buka cover depan itu gampang banget ya, tinggal kalian tarik langsung copot. Buat pasang kembali, tinggal kalian masukin 3 kaitan di bawah penutup cover. Tinggal ditempel dah. Langsung lengket kayak istri dikasih duit. Kok langsung lengket bos? Ya karena bagian depan ini ada magnetnya ya. Tapi saya nyari-nyari kagak ketemu magnetnya. Kalau kalian perhatikan bagian bodi kipas itu ada bolong-bolong ya. Bagian atas, bawah, kanan dan kiri. Mungkin tujuannya biar udara kipas di casing ini nggak terhambat ya. Jadi lebih plong alias lebih adem. Masih di area cover depan, di bagian sampingnya juga ada lagi ventilasi udara, baik kanan maupun kiri. Untuk bagian depan ini kalian bisa pasang radiator hingga 280 mm. Pada bagian samping sebelah kiri kelihatan full tempered glass dan ada list putih di pinggiran kacanya. Sedang sih, nggak gede-gede banget listnya. Di bagian ini juga ada peringatan awas kaca. Ini bukan bola, jangan dibanting. Nggak gitu dong peringatannya. Intinya sih hati-hati aja ya pas melepas penutup kaca ini dari engselnya. Nah, buat buka tutup kaca ini uniknya ada handle-nya. Tinggal kalian buka handle dan tinggal ditarik. Simple banget kan? Nah, buat melepas penutup kaca ini juga gampang banget. Tinggal tarik sambil dorong ke atas. Di bagian dalam casing ada dust filter yang ada magnetnya dengan kondisi masih di dalam plastik. Selain itu kalian juga dapat buku panduan instalasi casing maksudnya. Salah baca. Awalnya saya kira dust filter ini buat ditaruh di atas casing. Ternyata ini di bagian dalam casing. Tapi kalau kalian mau pasang kipas di bagian atas, mending gak usah dipakai dust filternya, biar sirkulasi udaranya lebih baik. Setelah kebuka kayak gini udah kebayang ya, casing ini punya ruangan yang cukup lega. Ruang kabel manajemennya pun tergolong luas. Cukup banyak lubang-lubang kabel manajemen yang disediakan. Satu hal yang saya suka di casing ini ada penutup lubang warna putih di kabel manajemen. Sayangnya ini cuma 2 buah. Kenapa nggak semua lubang dikasih? Kan lebih enak buat ngelihatnya dan juga kelihatan lebih rapi. Nanggung amat si Montec.
Nah, pada bagian power supply cover ada tulisan Montex berwarna abu-abu. Di bagian ini juga kalian bisa pasang dua kipas ukuran 12 cm. Jadi total kipas yang bisa dipasang di casing ini adalah 8 kipas ukuran 12 cm. Tapi bisa juga yang 14 cm ya, untuk bagian depan maupun atas. Oke, lanjut di bagian belakang kita bisa lihat ada 4 slot ekspansi, dan penutup slot ekspansi ini modelnya kayak rolling door. Ya, bukan hal baru ya, dan memang harusnya kayak gini ya, karena harga casing ini juga rada lumayan. Sekarang masuk ke bagian tempat ngumpetin ular alias ruang kabel manajemen. Nah, penutupnya ini nggak ada tonjolan. Yang model kayak gini saya paling demen, karena menandakan ruang bagian dalamnya itu lega. Pas dibuka, wow, telanjang. Kabel-kabelnya udah kesusun rapi, dan perapi kabelnya ini milik Velco berwarna putih. Lagi-lagi cuma 2, padahal kan boleh 4. Itu poligami ya. Di bagian tengah casing ada controller yang diatur pakai tombol restart. So pastinya tombol restart nggak fungsi di casing ini, kecuali kalian mau ngorbanin ARGB fan casing ini. Untuk daya dari 4 kipas di casing ini menggunakan kabel power SATA, bukan molek 4 pin. Ada 2 tempat buat naruh SSD di bagian belakang casing ini, dan ini pakai engsel. Wow, keren. Jadi kalian tinggal buka satu baut pengunci, terus kalian pasang SSD-nya, terus tinggal dikunci lagi deh. Simpel banget kan? Oke, lanjut ke bagian dalam power supply cover. Lihat ini, buat naruh harddisknya udah pakai rak, tapi sayangnya cuma 1 ya. Lagi-lagi nanggung banget nih. Buat buka pengunci bracket harddisk ini, tinggal kalian jepit kanan maupun kiri, terus ditarik hingga ngeluarin. Hingga keluar. Ini ada bungkusan plastik yang isinya baut-baut pengunci, 4 kabel tis, terus ada speaker. Ini bukan speaker untuk suara lagu ya, tapi bunyi bip motherboard. Oke, lanjut pada bagian bawah casing. Terlihat di sini 4 busa di kaki casing. Dan ini warnanya putih. Buset dah, sampai ke sini juga putih semua. Terus ada dust filter untuk power supply yang buka pasangnya gampang banget. Kemudian ada 2 baut pengunci dudukan harddisk. Kalian aja nih, kita buka 2 baut ini. Sekalian kita buka bracketnya. Lanjut di bagian atas itu ada 1 baut pengunci lagi nih. Ukurannya cukup besar ya. Kalau udah, tinggal kalian tarik bracketnya keluar. Dan kalian bisa lihat juga nih susunan pemasangan SSD atau harddisk di bagian atas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atas casing nih. Terlihat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar. Dan di bagian ini kalian bisa pasang kipas ukuran 12 cm x 2 atau 14 cm. Pasang radiator juga bisa bos. Bisa dong, tapi maksimalnya hanya 240 mm. Terus di bagian ini ada tombol power, tombol LED atau reset, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 dan port audio. Lantas gimana nih pemasangan perangkat di casing yang serba putih ini? Jawabannya, wow, gampang banget. Buat pasang motherboard nggak ada kendala. Pasang power supply gampang, karena ruang di power supply ini juga cukup luas ya. Pasang harddisk ya gampang juga. Pasang VGA lah ini juga nggak ada masalah. Intinya asik ngerakit di casing satu ini. Lantas gimana kabel manajemennya? Lagi-lagi buat nyusun kabel manajemen di casing ini tergolong mudah. Tapi ada something nih, sekali-sekali bahasa Inggris ya, biar keren, yang awalnya bikin saya bingung, sampai-sampai nyontek ke buku manual. Ayo, apa coba? PR bos, lu kira sekolahan? Jadi apa bos? Buat sinkronkan fan ARGB di casing ini. Biar kata konektor reset udah dipasang di controller, taunya nggak sinkron juga. Tak dinyana, disangka kalian harus mencet tombol reset sambil ditahan beberapa detik. Baru deh kipas yang terhubung di controller jadi sinkron. Nah, kira-kira mahal atau murah casing ini? Menurut saya, harga casing ini tergolong terjangkau. Bonus 4 kipas ARGB beserta kontrolernya, cover depan yang mudah bongkar pasang, penutup kaca yang ada engsel, dan juga disertai handle yang unik. Ruang yang lega, terus tampilan casing ini setelah dihidupkan kelihatan wow banget. Jadi intinya harga casing ini sangatlah pantas dengan apa yang kalian dapatkan. What you buy is what you pay. What you get, gitulah pokoknya. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan casing murah dan ganteng ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.